Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang malware. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Emilia Pepayosa sebagai penyusun materi dan PPT, Emir Haidar Ahmad sebagai editor, dan saya sendiri, Equin Margaret Turnip, sebagai presentator. Materi yang akan kami bawakan terdiri dari 6, dan berikut akan saya jelaskan. Pertama, pengertian malware. Nah, apa itu malware? Malware adalah istilah umum bagi perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk berbagai tujuan jahat seperti merusak atau mengeksploitasi perangkat, layanan, sistem, atau jaringan. 2. Penyebab malware. Masuknya malware kemungkinan disebabkan oleh 4 cara. Pertama, mengunduh aplikasi jahat dari sumber yang tidak aman. Kedua, menggunakan jaringan sambungan Wi-Fi atau jaringan nirkabel lain yang tidak aman. Ketiga, membuka pesan yang mencurigakan. Keempat, menggunakan perangkat dengan sistem operasi yang rentan. Lalu, ketiga, jenis-jenis malware. Yang pertama adalah virus. Virus adalah jenis malware yang menginfeksi perangkat atau sistem dengan cara menempel atau menyisipkan dirinya sendiri ke dalam kode suatu program. Perlu Anda ketahui, virus dirancang untuk dapat mereproduksi dirinya sendiri. Jadi, jika perangkat Anda terkena virus ini, maka fungsi inti sistem akan menjadi rusak. Yang kedua, worm. Malware jenis ini dapat mereplikasi dirinya tanpa membutuhkan interaksi manusia. Selain itu, worm juga tidak perlu melampirkan dirinya ke program perangkat lunak lain untuk bisa menginfeksi sistem dan menyebabkan kerusakan. Worm dapat menyebar dengan berbagai cara, seperti melalui email attachment, USB drive, atau sistem web yang terinfeksi. Ketiga, Trojan horse. Jenis malware ini sering menyamar sebagai file atau perangkat lunak yang sah seperti antivirus palsu, MP3, dan iklan. Dengan beragam teknik social engineering, peretas akan membujuk atau mendorong user untuk membuka, mengunduh, dan menjalankan perangkat lunak atau file palsu tersebut pada sistem mereka. Jika hal ini berhasil, maka peretas akan dapat mencuri data-data yang terdapat dalam sistem. Berikutnya, ransomware. Jenis malware ini digunakan oleh peretas untuk memblokir sistem atau file sampai sejumlah uang dibayarkan. Nah, sebagian besar ransomware dapat menginskripsi data di komputer dengan kunci yang tidak diketahui oleh penggunanya. Selanjutnya, peretas akan meminta uang tebusan agar user atau korban dapat bisa memperoleh kembali akses file tersebut. Berikutnya, spyware. Perangkat lunak ini diinstal secara diam-diam oleh peretas dan digunakan untuk memantau perilaku online para korbannya. Terakhir, adware. Jenis malware ini merupakan jenis malware yang menampilkan iklan pop-up yang tidak diinginkan oleh perangkat Anda. Nah, jadi malware ini biasanya menginfeksi sistem Anda karena dua penyebab utama, yaitu user secara tidak sadar ketika ingin menginstal aplikasi sah yang dibundel dengan adware di dalamnya. Kedua, terdapat kerentanan di dalam perangkat lunak atau sistem operasi yang Anda gunakan. 4. Gejala malware. Berikut adalah ciri-ciri perangkat Anda telah terinfeksi malware. Pertama, performa perangkat menurun. Hal ini dapat terjadi karena malware dapat menghabiskan banyak daya dalam memproses perangkat sehingga membuat kinerja perangkat Anda menjadi lambat. Kedua, muncul aplikasi yang tidak diinginkan. Hal ini karena malware dapat menginstal aplikasi tambahan di perangkat Anda. Ketiga, crisis and freezing.
Beberapa jenis malware dirancang untuk membuat komputer Anda menjadi tidak bisa digunakan. Selain itu, malware juga dapat menghabiskan terlalu banyak RAM dan daya CPU sehingga membuat perangkat menjadi macet atau tidak dapat berjalan. Keempat, pengalihan web browser. Ketika Anda menjelajahi isi internet, web browser Anda akan terus mengalih ke halaman situs web yang tidak Anda ingin kunjungi. Jika hal ini terjadi, kemungkinan malware telah mengubah pengaturan DNS Anda. Terakhir, banyaknya iklan pop-up. Iklan pop-up yang juga sering muncul juga menjadi tanda infeksi malware yang perlu Anda perhatikan. Anda juga perlu mewaspadai tanda infeksi malware apabila perangkat menampilkan peringatan infeksi dengan ajakan untuk membeli sesuatu untuk memperbaikinya. 5. Cara mengatasi dan mencegah malware. Berikut adalah cara sederhana yang dapat kami sarankan untuk mengatasi malware pada perangkat, PC, dan laptop Anda. Pertama, putuskan sambungan perangkat dengan koneksi internet. Lalu masuk ke mode aman dengan cara restart perangkat PC. Lalu, setelah di-restart, Anda akan melihat layar sign-in. Tahan tombol Shift dan pilih Power Restart. Setelah PC kembali Anda restart, ke Choose an Option screen, pilih Troubleshoot, Advanced Option, Startup Setting, lalu Restart. Setelah PC di-restart, untuk memulai PC Anda dalam mode aman, silakan pilih 4 atau F4 pada opsi yang tersedia. Lalu, periksa resource monitor Anda. Lalu, yang terakhir, jalankan malware scanner. Lalu, cara mengatasi malware pada perangkat elektronik. Yang pertama dilakukan, matikan HP, masuk ke mode aman, uninstall aplikasi yang terserang, hapus file yang mencurigakan, dan gunakan malware protection. Cara mencegah malware. Hindari menggunakan program bajakan, crack, dan mullet. Selalu update OS, software aplikasi, dan browser yang kita gunakan. Pasang antivirus, aktifkan firewall Windows, dan kalau kita rasa sulit menggunakan firewall Windows, kita dapat menggunakan Zone Alarm Free Firewall. Hindari membuka website yang menyediakan software bajakan, crack, keygen, website 70+, dan sebagainya. Jangan asal mendownload file dari internet. Jangan membuka email sembarangan dari orang yang tidak kita kenal. Dan dalam membuat password, gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter unik seperti $, pagar, @ dan sebagainya. Pasang software anti-malware, bersihkan temporary internet file, cookies, autocomplete form, dan untuk hal ini agar kita lebih praktis, kita juga bisa menggunakan tool CC Cleaner. 6. Kesimpulan. Dari penjelasan di atas, semoga dapat membantu Anda untuk dapat lebih memahami apa itu malware. Malware merupakan salah satu jenis serangan cyber yang sampai saat ini masih sering menimbulkan kerugian. Jika Anda ingin terhindar dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh malware, maka Anda perlu hati-hati ketika menjelajahi isi internet. Terdapat berbagai langkah preventif yang bisa kita lakukan untuk menghindari serangan ini. Beberapa di antaranya seperti rutin memperbarui OS atau aplikasi yang digunakan, tidak membuka link mencurigakan di email, serta gunakan malware scanner. Selain itu, perlu Anda ingat bahwa malware juga dapat menyerang sistem keamanan aplikasi yang lemah. Jika Anda adalah pemilik perusahaan yang menjalani bisnis melalui sistem, baik itu aplikasi atau website, maka Anda perlu memastikan bahwa sistem yang Anda gunakan aman dan tidak memiliki kerentanan di dalamnya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih.